Tantri terus melesat ke arah barat, membelah kesunyian malam yang diselimuti kabut tipis. Langkahnya ringan, seolah angin malam membantunya melesat lebih cepat. Matanya tajam menatap ke depan, penuh dengan tekad yang membara. Dua pedang di punggungnya bergetar pelan, seakan merespon aura yang semakin kuat di sekelilingnya. Semakin jauh ia melangkah, suasana berubah. Pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih gelap, seolah-olah tempat itu menyimpan rahasia kelam. Bau anyir samar-samar tercium, membuat Tantri sedikit memperlambat langkahnya. Ia berhenti di sebuah celah hutan kecil, mendengar suara-suara yang tak wajar, gumaman rendah, seperti doa atau mantra yang berulang-ulang. "Siapa di sana?" gumam Tantri dalam hati. Ia menyembunyikan dirinya di balik batang pohon besar, memastikan langkahnya tidak terdengar. Dari balik pepohonan, Tantri melihat sosok-sosok berjubah hitam, berdiri melingkar di sekitar sebuah altar batu. Altar itu dipenuhi dengan ukiran aneh, bercahaya merah redup, seolah-olah energi gelap merembes darinya. Di tengah lingkaran itu, seorang pria bertubuh besar memegang sebuah tongkat kayu berujung tengkorak, memimpin ritual dengan suara lantang. "Aku mempersembahkan jiwa ini kepada sang penguasa kegelapan," serunya. Sementara di depan altar tergeletak seorang pria tak sadarkan diri, tampaknya korban dari ritual tersebut. Tantri mengepalkan kedua tangannya, dadanya bergemuruh penuh amarah. "Sungguh kurang kerjaan," bisiknya dalam hati. Namun, ia tahu bahwa bertindak gegabah hanya akan membahayakan dirinya. Ia perlu mempelajari situasi dengan hati-hati. Tantri memeriksa aura mereka. Mereka ini bukan orang sembarangan, pikirnya. Aura gelap yang melingkupi tempat itu begitu tebal, membuat udara terasa berat di dada. Orang-orang berjubah hitam itu bukan perampok biasa. Mereka adalah praktisi ilmu hitam yang kekuatannya berada jauh di atas rata-rata. Tantri mengambil napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya. "Aku harus menghentikan mereka. Tapi aku harus menunggu waktu yang tepat," bisiknya. Matanya tak lepas dari sosok pemimpin ritual yang kini mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti membaca mantra dan menoleh ke arah tempat Tantri bersembunyi. "Siapa di sana?" seru orang itu dengan suara serak. Tantri memicingkan mata. "Terlalu cepat mereka menyadari kehadiranku," pikirnya. Tapi tubuhnya tetap tenang. Dengan satu gerakan cepat, ia melesat ke cabang pohon di atas, menyembunyikan auranya serendah mungkin. Namun, orang itu tampaknya tidak terbodohi. "Keluar!" teriaknya, mengayunkan tangannya yang memancarkan energi gelap. Ledakan kecil menghantam batang pohon tempat Tantri berada, memaksanya melompat turun ke tanah. Tantri pun kini sudah berubah menjadi nenek tua yang menakutkan. Jurus 7 rupa telah aktif. "Baiklah," ucap Tantri pelan, sembari mencabut kedua pedangnya yang kini berkilauan tajam. "Kalau kalian menginginkan masalah, aku akan memberikannya." Orang-orang berjubah hitam itu segera mengepungnya, mengeluarkan senjata dan energi gelap mereka. Pemimpin ritual itu tersenyum lebar, memandang Tantri dengan tatapan dingin. "Beraninya kau mengganggu ritual suci kami, nenek peot. Siapa kau, nenek rendahan?" Tantri mengangkat dagunya. Kedua pedangnya bersilangan di depan tubuhnya, memancarkan cahaya redup. "Aku adalah Tantri, murid Sujiwo. Dan aku di sini untuk memastikan Senyum pemimpin ritual itu memudar. "Murid Sujiwo, katamu menarik. Tapi kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Seakan pemimpin itu tak percaya akan apa yang diucapkan Tantri. Dengan satu gerakan, orang-orang berjubah hitam itu menyerang Tantri serentak. Tantri melompat ke udara. Pedangnya berkilauan seperti kilat. Ia mengibaskan pedangnya dengan gerakan anggun namun mematikan, memancarkan gelombang energi yang langsung menghantam beberapa penyerangnya.
Ledakan energi memenuhi tempat itu. Teriakan kesakitan menggema. Sementara Tantri melangkah maju tanpa ragu, membabat satu persatu lawannya. Namun, pemimpin ritual itu tidak tinggal diam. Ia mengangkat tongkatnya, melepaskan gelombang energi hitam yang kuat ke arah Tantri. Tantri melintangkan pedangnya, menahan serangan itu dengan susah payah. Tubuhnya terdorong beberapa langkah ke belakang. Tetapi matanya tetap tajam, penuh tekad. Kau tidak akan menang. Ucapnya dingin. Pertarungan semakin sengit. Dengan Tantri menghadapi bukan hanya para penjahat berjubah hitam, tetapi juga energi gelap yang menyelimuti tempat itu. Ia tahu, jika ia tidak menghancurkan altar batu di tengah ritual itu, energi gelap mereka akan terus bertambah kuat. Tantri menghela napas dalam-dalam. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang memancar dari dalam dirinya. Aura di sekitarnya berubah total. Perlahan-lahan, sosok Tantri yang semula tangguh dan dingin kini berubah menjadi dewi yang luar biasa cantik. Rambutnya memanjang, berkilauan seperti sutra perak yang terkena sinar bulan. Matanya memancarkan cahaya lembut, namun menyimpan kekuatan yang tak terbendung. Kulitnya bersinar keemasan, seperti diselimuti oleh cahaya dari dimensi lain. Para penjahat berjubah hitam yang mengelilinginya tersentak. Beberapa mundur dengan wajah penuh ketakutan. Sementara pemimpin ritual memandangnya dengan campuran kekaguman dan kemarahan. Apa ini? Ilmu macam apa yang kau gunakan? Teriaknya. Tantri tidak menjawab. Ia hanya melayang perlahan ke udara. Kedua pedangnya berkilauan dengan warna-warna pelangi. Suara angin menderu lembut, seolah-olah alam ikut tunduk pada kehadirannya. Tanpa peringatan, Tantri mengangkat salah satu pedangnya ke langit. Cahaya pelangi yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari ujung pedang itu, membentuk 7 lintasan warna yang melingkarinya, berputar semakin cepat. Jurus 7 pelangi, bisik pemimpin ritual. Matanya membelalak. Mustahil, ilmu ini hanya legenda. Tantri melesat ke arah altar batu itu dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap gerakannya meninggalkan jejak cahaya berwarna-warni di udara. Para penjahat mencoba menghentikannya. Tetapi setiap serangan yang mereka lancarkan hanya menembus tubuhnya yang kini dilingkupi oleh cahaya pelangi. Mereka terpental. Tubuh mereka dihantam oleh kekuatan luar biasa yang terpancar dari aura Tantri. Berhenti, teriak pemimpin ritual. Ia menghantamkan tongkatnya ke tanah, memunculkan gelombang energi gelap yang besar, mencoba menghadang Tantri. Namun, gelombang itu tidak cukup kuat. Tantri hanya mengayunkan salah satu pedangnya, dan gelombang energi itu terbelah menjadi 2, lenyap seketika. Tantri meluncur dengan presisi, seperti anak panah yang diarahkan ke jantung lawannya. Ketika ia mencapai altar batu, ia melayang di atasnya. Kedua pedangnya bersilangan di depan dadanya. Cahaya pelangi semakin terang, menyelimuti seluruh area itu, hingga membuat mata para penjahat tidak mampu terbuka. Aku tidak akan membiarkan kejahatan ini berlanjut, seru Tantri. Suaranya bergema seperti suara 1000 malaikat. Ia mengayunkan kedua pedangnya ke arah altar batu. 7 lintasan cahaya pelangi melesat bersamaan, membentuk gelombang energi yang memusat ke altar. Duar, ledakan besar mengguncang tempat itu. Altar batu hancur berkeping-keping. Serpihan batunya terlempar ke segala arah. Cahaya pelangi melesak ke tanah, menghancurkan akar energi gelap yang selama ini menjadi sumber kekuatan para penjahat. Gelombang energi itu menyebar, menyapu semua aura kegelapan di area tersebut. Para penjahat yang masih hidup terjatuh ke tanah. Tubuh mereka lemas seolah-olah seluruh kekuatan mereka telah tersedot habis. Pemimpin ritual, yang sempat melawan dengan seluruh energinya, kini berlutut, terengah-engah. Matanya dipenuhi rasa takut. Tidak, ini tidak mungkin. Ilmu ini lebih kuat dari yang kubayangkan, desisnya.
Tantri kembali berdiri di atas tanah. Tubuhnya masih memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ia menatap pemimpin ritual itu dengan dingin. Siapa kalian sebenarnya? Dan apa tujuan kalian dengan ilmu hitam ini? Pemimpin ritual hanya tertawa lemah. Kau pikir ini akan menghentikan kami? Ini hanya awal. Sang penguasa kegelapan akan bangkit. Dan kau tidak akan mampu menghentikannya. Sebelum Tantri sempat merespon, tubuh pemimpin ritual itu mendadak meledak menjadi asap hitam yang tebal. Menghilang tanpa jejak. Sisa-sisa tubuhnya tertiup angin. Meninggalkan Tantri dalam keheningan yang penuh dengan misteri. Tantri memandang reruntuhan altar itu. Meski ia telah menghancurkan sumber energi gelap di tempat ini, kata-kata pemimpin ritual itu masih menggema di pikirannya. Sang penguasa kegelapan. Siapa dia? Dan apa hubungannya dengan kehancuran desaku? Dengan perasaan yang bercampur aduk, Tantri mengembalikan pedangnya ke sarung masing-masing di punggungnya. Ia menghela napas panjang, lalu kembali melangkah perlahan ke arah barat. Menyusuri jalan setapak yang kini terasa semakin sunyi. Cahaya pelangi di sekitarnya perlahan memudar, digantikan oleh bayang-bayang hutan yang pekat. Di kejauhan, suara malam kembali terdengar. Tetapi hati Tantri tetap gelisah. Perjalanan ini belum selesai, dan misteri yang ia hadapi semakin besar. Namun, ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan berhenti hingga menemukan kebenaran.